Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi untuk mata kuliah Arsitektur Digital dengan materi pembelajaran AutoCAD. Sebelum kita mulai menggambar, perlu dipahami bahwa AutoCAD adalah program atau software yang berbasis vektor. Artinya vektor, AutoCAD menggunakan sistem koordinat Cartesius, di mana terdapat sumbu X dan sumbu Y. Kalau dilihat pada bagian kiri bawah di layar gambar AutoCAD, itu ada yang namanya UCS atau User Coordinate System. Di sini menunjukkan sistem koordinat yang digunakan oleh AutoCAD. Kalau kita lihat di bagian bawah itu adalah sumbu X yang ke kanan, kemudian yang ke atas itu adalah sumbu Y. Artinya, setiap objek ataupun titik yang ada dalam layar AutoCAD itu mempunyai koordinat tertentu, yaitu X dan Y. Untuk memulai menggambar di AutoCAD, itu kita bisa menggunakan beberapa cara memberikan perintah. Yang pertama, itu adalah menggunakan keyboard, atau kita mengetik perintah pada keyboard. Hal ini masih bisa dilakukan di AutoCAD karena sebenarnya pengembangan software AutoCAD ini sudah dilakukan mulai dari tahun 1980-an, di mana pada saat itu penggunaan mouse masih sangat jarang, sehingga orang memberikan pemerintah itu dengan mengetik pada keyboard. Jadi misalnya kalau saya mau membuat garis, atau di AutoCAD namanya line, kita bisa mengetikkan pada keyboard line. Ini kemudian enter. Saya keluar dari perintah itu. Cara kedua yaitu menggunakan icon-icon yang ada di ribbon ini. Jadi kalau saya mau menggambar garis atau line, saya bisa cari iconnya yang itu yang sini. Saya klik, kemudian kita bisa mulai menggambar. Saya keluar lagi. Atau jika kita mengeluarkan menu bar di atas ini, sehingga ada menu file, edit, view, dan seterusnya sampai help dan express, kita juga bisa menggambar dengan draw, kemudian cari line di sini. Klik, kemudian kita bisa mulai menggambar. Apapun caranya itu bebas oleh user masing-masing. Karena setelah kita sering menggambar, kemudian punya pengalaman dalam menggambar yang lebih banyak daripada AutoCAD, maka biasanya setiap penggambar atau setiap drafter itu punya preferensi masing-masing, mana yang mau dipilih, mau klik pada icon kah, pakai menu kah, atau diketik. Ada juga orang yang masih banyak menggunakan keyboard, karena keyboard itu memiliki kelebihan kecepatan. Karena ketika mengetik di keyboard, kita tidak perlu mengetik semua perintah secara utuh. Misalnya tadi mau menggambar garis atau line, kita tidak perlu mengetikkan line, tapi bisa saja mengetikkan hanya huruf L. Maka AutoCAD akan mengenali L itu kependekan dari line. Atau kalau kita lihat di sini, aja misalnya kita ketikkan LA, maka perintah yang lain, layer di sini, dan lainnya. Jadi ketika kita mau buat garis, cukup ketik L kemudian enter, maka sudah masuk ke perintah garis. Nah, kita akan mulai menggambar di AutoCAD. Saya ulangi perintah menggambar garis tadi. Ya, di sini saya menggunakan tombol di ribbon atau icon di ribbon. Saya klik line, kemudian perhatikan pada kursor itu ada tulisannya berubah menjadi specify first point, dan itu juga perintah yang sama keluar di command line ini. Nah, di sini kita mengikuti atau kita melihat apa yang diminta oleh AutoCAD. Karena menggambar garis, maka yang pertama ditanyakan oleh AutoCAD adalah titik pertamanya mau dimulai di mana. Kalau dilihat lagi di sebelah di kursor ini, kemudian dilihat di sebelah kanannya, itu ada angka-angka yang ada di kotak pertama yang berwarna biru dan yang sebelahnya yang agak abu-abu. Ini merupakan koordinat dari titik yang
akan kita buat. Saat ini koordinat kalau mouse kita gerakkan, maka kalau dilihat juga bahwa angka-angka di situ berubah sesuai dengan posisi mouse. Angka-angka ini menunjukkan sumbu X dan Y, atau menunjukkan angka-angka ini menunjukkan koordinat dari mouse, yaitu nilai X dan nilai Y dari mouse tersebut. Nah, kalau saya mau presisi memulai garis tadi di titik 0,0 misalnya, maka saya akan mengisikan atau mengetikkan 0 pada keyboard. Inilah nilai koordinat X-nya. Kemudian untuk berpindah ke koordinat Y, saya ketik koma, maka posisi kursor akan berpindah ke nilai untuk koordinat Y. Saya tekan lagi 0 di keyboard, kemudian saya enter. Nah, kalau dilihat, ini saya geser. Nah, sini menunjukkan, terlihat bahwa di garisnya saya sudah memulai titik di 0,0. Misalnya saya kemudian titik selanjutnya adalah di koordinat, katakanlah X-nya itu sama dengan 5, kemudian koma, Y-nya sama dengan 5 juga. Saya enter. Nah, inilah garisnya tadi. Saya tekan escape untuk mengakhiri perintah. Cara lainnya ketika menggambar garis, yaitu misalnya saya ulangi perintah. Kalau kita mau mengulangi perintah yang sama pada AutoCAD, bisa saja kita menekan tombol enter pada keyboard. Dia akan mengulang perintah yang terakhir, si AutoCAD-nya, yang terakhir line. Atau saya tekan escape. Atau bisa juga dengan mengklik kanan, kemudian di paling atas ada perintah terakhir yang kita lakukan, dan kita bisa klik di sini, repeat line, dan dia akan memulai lagi perintah line. Jadi ketika membuat garis tadi, saya akan membuat garis di ujung sini. Ketika kursor saya dekatkan di sini, terlihat ada kotak warna hijau kecil, kemudian keluar tulisan endpoint. Maka kalau kursornya tidak jauh-jauh dari itu, si kursor akan dengan tanda kotak hijau kecil itu menandakan bahwa kursor itu melekat pada endpoint dari objek yang lain. Ini adalah fungsi snap pada AutoCAD. Jadi ketika kita dekatkan di sini, maka AutoCAD akan menunjukkan atau merekatkan kursor kita ke endpoint sehingga presisinya juga terjaga. Saya klik di sini, kemudian kalau saya cuma mau membuat garis mendatar ke arah ke kanan, searah dengan sumbu X, maka ketika saya bawa datar sini, maka terlihat ada garis putus-putus yang jauh sampai ke kanan. Itu menunjukkan AutoCAD melakukan polar tracking di sumbu 0 derajat. Ada tulisannya itu 0 derajat. Kemudian yang di atasnya ini itu adalah jarak dari garis. Ya, jadi sekarang ada 13. Itu adalah jarak dari titik awal ke kursor sekarang. Kalau kursornya saya pindahkan, maka jaraknya juga berubah. Nah, jika kita akan membuat garis dengan jarak tertentu, kita bisa langsung mengetikkan di keyboard jaraknya. Misalnya saya mau buat ke kanan ini 10. Saya ketik 10, kemudian enter. Nah, ini garis yang barusan dibuat. Polar tracking juga bisa dilakukan di sumbu Y, misalnya di sini. Sama dengan tadi, kalau kita mau masukkan ukurannya, tinggal kita ketikkan pada keyboard. Misalnya saya kasih di sini 5, enter, kemudian itu saya balikkan lagi ke sana, saya masukkan lagi 10, enter, kemudian saya bawa ke bawah, kemudian saya mau snapkan dia pada endpoint yang dari titik pertama. Udah keluar endpoint, saya klik. Kemudian untuk mengakhiri perintah line, saya tekan escape. Nah, begitu untuk menggambar garis. Nah, kita akan buat beberapa objek lain yang akan sering digunakan ketika menggambar arsitektural pada AutoCAD. Kalau dilihat di sini yang pertama yang saya buat, kotak yang pertama ini adalah kumpulan dari garis-garis. Dalam arti kotak ini terdiri dari 4 garis. Ini garis pertama, ini garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Namun kalau memang kita membuat kotak, kita bisa gunakan perintah
ini rectangle, atau saya ketik rec, maka ini adalah singkatan dari rectangle. Saya tekan enter. Nah, yang keluar pada command line itu adalah specify first corner point, atau karena kita membuat kotak, yang ditanya AutoCAD pertama adalah sudut pertamanya di mana. Nah, itu dia. Saya akan buat misalnya dia di sini. Nah, kemudian saya membuat seperti ini tadi ukurannya. Jadi 10 kali 5 ya. Saya bisa arahkan ke sana, kemudian ketik aja koordinat other corner point 10,5, enter. Kemudian inilah kotak yang barusan saya buat. Saya ulangi perintah rectangle dengan klik kanan, kemudian repeat rectangle. Kemudian saya mau dekatkan di sini sampai dia snap ke endpoint, tapi saya tidak klik. Saya geser ke sini ke arah sumbu X. Saya bisa memulai dari titik yang sejajar dengan titik yang awal tadi, yang saya inikan tadi. Ini saya bawa ke sana misalnya, kemudian saya klik, kemudian bawa lagi, isi lagi dengan koordinat titik selanjutnya. Atau saya mau buat, saya repeat rectangle lagi, saya mau buat dari sini, bawa ke sana sepanjang misalnya 5 unit. Saya ketikkan 5, enter, maka dia memulai 5 unit dari titik pertama ini atau titik referensi kita. Kemudian saya masukkan lagi di keyboard 10,5, enter. Itu membuat rectangle. Kemudian yang lain yang sering kita lakukan adalah juga membuat namanya circle atau lingkaran misalnya. Saya mengklik circle di sini. Kemudian jadi lihat pada kursor atau command lainnya yang ditanyakan adalah specify center point for circle, yaitu titik pusat dari circle-nya atau dari lingkarannya. Misalnya saya mau buat di sini, saya snap pada endpoint di kotak yang ini. Itu akan berubah di command line specify radius of circle. Berapa jari-jari lingkarannya? Saya bisa masukkan 5 di sini, enter. Atau saya bisa juga, saya ulangi perintah circle. Saya buat di sini titik pusatnya. Kemudian misalnya saya mau paskan di sini, jari-jarinya adalah di sini, tinggal dibawa ke sini sampai keluar snap untuk endpoint di kotak. Kemudian klik. Nah, demikian bagaimana kita mulai menggambar pada AutoCAD. Ya, perlu diingat bahwa tadi bagaimana untuk membuat gambar-gambar yang presisi dan juga pemahaman dengan koordinat X, Y itu akan sangat-sangat membantu ketika nanti kita banyak menggambar di AutoCAD. Demikian materi menggambar dasar di AutoCAD untuk kali ini. Di video berikutnya kita akan melihat bagaimana mengedit atau memodify atau perintah-perintah modify yang bisa dilakukan pada objek-objek pada AutoCAD. Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.